Siapakah itu Gregory, Kang Pajak, anak pejabat, atau saudaranya Pak Pol? Tanyakan saja pada pihak berwenang. Yang jelas si Gregory mengurung seseorang di bawah tanah, namun segel yang ia buat layaknya gembok penjara para koruptor yang hanya bisa bertahan selama beberapa tahun saja. My power returns with the rise of the blood moon. Hell awakens. Yowes, mari kita kenalan dulu dengan si Gregory yang kini sudah menua. Ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan karena dia adalah seorang kesatria, anggota terakhir Falcon pembela umat manusia dari ancaman supranatural alias seorang pemburu penyihir. Muridnya bernama William bertanya, "Wahai guruku, tidakkah kau mendengar suara lonceng? Di gereja ada seorang anak kesurupan usianya kurang dari 10 tahun, tapi si Gregory yang sedang oleng malah mengended mawa golok. Not connected, goblok." Hal itu membuat seseorang geram seraya maksa si Gregory supaya cepat bertindak. Mr. Bradley, why did you not tell me the bells are ringing? Longbow, Silverbane, hatchet. Come to me. Really, you show yourself. Did you miss me? Ternyata itu ulah si ratu sihir bernama Malkin yang beberapa tahun lalu dikurung si Gregory. Si Willy yang lemah iman sempat tergoda sang ratu tapi masih bisa dicegah si Gregory. We will work together. Can you see it? Let the silver do its work. Naas saat akan ngurung si ratu, Mang Willy malah ketarik masuk. Tanpa ada negosiasi, si ratu langsung ngemusnahin Mang Willy. Si Gregory juga enggak expect kalau ratu yang sekarang bukanlah ratu dahulu kala yang mudah untuk ditangkap. I'm coming for you, bad guy! Beralih ke seorang pemuda bernama Thomas Ward yang sedang memberi makan ternak bagongnya, namun tiba-tiba dia mendapat sebuah penglihatan. Entah memiliki hubungan apa dengan si Gregory karena si Gregory-nya sendiri seketika muncul di sana. Emaknya si Tom yang melihat itu langsung menyembunyikan kalungnya, di mana si Gregory berkata, "Aku tahu di sini ada anak ketujuh dari 7 bersaudara, jadi jangan coba-coba berbohong karena waktuku tidak banyak." Lantas si Gregory pun masuk. Jelas anak ketujuh itu adalah si Tom. Ia pun memberitahu ibunya, orang itulah yang suka muncul dalam penglihatanku. Si ibu pun langsung paham kalau dia seorang pemburu dan tidak mengizinkan untuk membawa si Tom karena terlalu berbahaya. Nyuruh si Gregory untuk mengingat berapa banyak muridmu yang telah mati setelah ikut denganmu. Supposed to go with him. Son. Ya, namun si Tomnya sendiri yang pengen ikut itu karena si ayah yang terlalu galak, dan si ayahnya pun tidak berkutik setelah dicekok gepokan uang seperti si Anu. Sementara si Mama, hari yang ia takutkan pun tiba.
Karena si Mamah tahu kalau garis keturunan War memiliki keistimewaan terutama keturunan ketujuh, jadi sebelum pergi si Mamah memberikan aljimah berupa kalung liontin yang ia sembunyikan tadi. Si Malkin bermarkas di sebuah gunung kembar. Ternyata dia memiliki seorang adik bernama Bonnie Lizzie, namun wajahnya burik dan itu ulah si Gregory. Tapi seketika kembali mulus memberitahu adiknya, mulai saat ini kau tidak perlu takut lagi. Kembali ke si Gregory yang mampir di sebuah pasar untuk membeli beberapa keperluan. Tiba-tiba ada seorang cewewew yang diganyang, di mana masyarakat menyebutnya dia itu seorang penyihir. Si Tom yang melihatnya langsung mendapat sebuah bayangan, merasa kenal. Dia pun mengambil alih si penyihir dengan memperkenalkan diri sebagai muridnya si Gregory. Lantas si Tom pun membawanya ke tempat sepi lalu melepaskannya. Namun si cewewew tidak mau kenalan, katanya lain waktu karena kita akan ketemu lagi asalkan kau tidak memberitahu gurumu. Close your eyes. Oh my god, ternyata dia anak si Lizzie, ponakannya Ratu Malkin bernama Alice, yang selalu ditugaskan oleh ibunya untuk memata-matai si Gregory. Usut punya usut, kembalinya si Malkin bukan sekedar menambah kekuatan, melainkan kekuatan itu akan segera sempurna pada saat bulan berdarah berikutnya yang tidak lama lagi akan mencorong. Kesalahan pertama si Tom tidak memberitahu si Gregory tentang insiden di pasar. Mereka yang hendak menuju Gunung Pendel, istananya Ratu Malkin, sempat diganggu juri tingkat 6 bernama Gas, tapi mereka tidak akan mengganggu selagi tidak diganggu. Si Tom ceritanya tiba-tiba pingsan, di mana saat pingsan mendapat sebuah penglihatan yang berhubungan dengan si Ratu Malkin. Ia pun menceritakannya. Jelas si Tom tidak tahu kalau itu Ratu Malkin, cuma si Gregory bertanya, apakah penglihatanmu itu sudah pasti akan terjadi atau bisa kamu rubah? I don't know. I'm really trying. Oh, my beauties. Sebelum berhadapan dengan si Ratu, si Gregory perlu beberapa senjata. Jadi ia pun mampir ke rumah dulu. Di sana ada sebuah poster tua, gambar kesatria Falcon yang jumlahnya ada ratusan, beserta tulisan kalau kesatria Falcon telah mendedikasikan dirinya untuk memburu setiap penyihir, juga bertanggung jawab mewariskan ilmunya pada setiap anak ketujuh. Tapi si Gregory tidak melakukan itu, malah dia nyuruh si Tom supaya beristirahat dan jangan keluar kamar. Saat sedang tidur, si Tom malah mendengar suara minta tolong. Jadinya dia keluar kamar untuk ngecek. Faktanya, larangan keluar kamar itu adalah ujian pertama si Tom yang gagal dia lakukan. Sambil marah-marah, si Gregory memberikan tongkat Rowan buatan kesatria Falcon pertama. Kuasai itu, maka kau akan menguasai segala jenis senjata. Tapi si Tom malah tidak berdaya. Alhasil si Gregory pun tambah kecewa, karena si Tom tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai anak ketujuh yang seharusnya memiliki kekuatan setara 7 kali orang biasa. Teach me. Si Gregory pun kini memberinya sedikit teori. Jika bulan berdarah berikutnya si Malkin berhasil menyempurnakan kekuatannya, makhluk kegelapan akan bermunculan. Si Gregory juga memperkenalkan beberapa antek-anteknya si Malkin. Ada Letnan Radu yang memiliki pasukan pembunuh mematikan, Serakin si Kutang Macan Tutul, lalu Pirahadra sang Raja Pedang.
Si Gregory juga memberitahu senjata andalan yaitu garam yang bisa menyebabkan luka bakar, besi bisa menghilangkan kekuatan, larutan tembaga untuk melukai, bubuk perak untuk melumpuhkan, dan perbana untuk melawan mantra. Beralih dulu ke si Ratu, ini dia si Radu dengan para tentara pembunuhnya. Tapi si Ratu tidak terkesan sama sekali karena baginya mereka sangat rapuh. Si Alice yang baru pertama kali melihat uaknya ternyata sekejam itu, merasakan ketakutan tersendiri, tapi si Lizzie menenangkannya lalu nyuruh supaya jalankan saja tugasmu. Sungguh cerdik cara si Alice memata-matai mereka, yaitu dengan cara melumpuhkan si Johnny. Sesuai janji, si Alice pun memberitahu kalau dirinya adalah blasteran antara manusia dan penyihir. Tapi si Alice tidak tahu siapa ayahnya. Bahlulnya si Tom, dia malah ngasih tahu tentang rencananya pergi ke Gunung Pendel. Juga sedikit cerita tentang kisah sedih para penyihir yang selalu diburu manusia. Hal itu berhasil membuat si Tom iba. What is that? It's Tusk. Keesokannya baru juga bangun sudah terdengar suara lonceng. Banyak prajurit datang menjemput si Gregory guna diundang untuk menyelidiki apakah makhluk yang mereka tangkap anteknya si Ratu Malkin atau bukan. Lantas setelah sampai, mereka pun langsung melihat sosok si makhluk, dan itu seekor beruang raksasa bernama Urag. Salah satu letnannya si Malkin yang paling haus darah. Semua prajurit disuruh keluar. Seketika si Urag pun ngamuk, tapi bubuk perak bisa menghentikan transformasinya meski dia masih sangat kuat dan sempat merepotkan. Si Tom diberi mandat lakukan finishing, tapi dia teringat kisah sedih para penyihir, jadinya tidak kuasa untuk melakukan itu. Si Gregory pun menganggap kalau si Tom tidak berguna, lantas ia pun pergi dan ternyata si Alice ada di sana. Go sulk, boy! Bulan berdarah, tinggal sepotong lagi, jadi si Ratu mengumpulkan semua anteknya. Cuma dia tidak melihat si Urag, belum ada informasi karena si Alice-nya malah menemui si Tom, memberi apresiasi karena si Tom tidak seperti si Gregory. Skip lah ya ceritanya. Setelah ngencerit, benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh. Namun penglihatan si Tom kembali muncul, di mana kali ini si Ratu Malkin berhasil membunuh si Gregory dan membuat bumi dipenuhi dengan kegelapan. Lantas si Tom pun memutuskan akan kembali ke gurunya. I too was once young. Si Gregory rupanya ada di makam mendiang sang istri. Sepertinya sudah tahu kalau si Tom ada hubungan dengan seorang penyihir. Sambil bercerita masa lalu, tidak bisa dipungkiri ketika dirinya muda pun sama persis dengan si Tom saat ini. Si Gregory juga pernah mencintai seorang penyihir dan itu adalah Ratu Malkin. Tapi si Gregory sadar kalau cintanya itu terlarang, jadi dia pun meninggalkannya lalu menikah dengan sesama manusia. Ketakutan dan kebenciannya lah yang telah merubah dia. Si Malkin tidak tahan dengan kebahagiaan keluargaku, dia membunuh istriku dengan brutal. Demi balas dendam, si Gregory berpura-pura masih mencintainya. Dengan begitu dia bisa menangkapnya dengan mudah. Namun kesalahan fatal yang dilakukan si Gregory adalah berbelas kasihan. Tidak membunuhnya, melainkan hanya mengurung dia di bawah tanah. Kukira kurungan itu akan menahannya selamanya, tapi ternyata tidak.
Makanya selama dia belum bisa aku bunuh, selamanya aku akan merasa bersalah dan bertanggung jawab atas semua orang yang dibunuh. Ini juga yang menjadi alasan kenapa aku keras kepadamu. Do not make the same mistake. You see a witch. Kill it. Si Lizzie melapor ke kakaknya kalau putri dia melihat si Gregory sudah semakin dekat. Terserah mau kau apakan lelaki itu. Yang penting si Gregory harus tertangkap hidup-hidup. Charge! Beyond the forest, Pendle Mountain. A Morgoth! Subterranean beast, nasty tentacles! Much thanks! Kuat ya si Tom, beruntung si bagornya tidak gor batu. Namun tiba-tiba si Lizzie muncul, tapi Aljimah Leontin menolongnya. Usut punya usut, ternyata kata si Lizzie itu milik sang ratu. Si Gregory pun kini tersenyum karena selain susah modar, si Tom juga telah membunuh yang tidak bisa dibunuh. Cuma si Tom penasaran dengan Leontinnya. Sedikit kaget karena jelas si Gregory mengenalnya, di mana ia menyebutnya dengan sebutan Ambrastone, jimat paling suci bagi para penyihir yang bisa menambah kekuatan mereka, membuat sebuah ilusi nampak nyata. Lalu kenapa batu ini ada pada ibuku? Kau ingat kenapa aku bisa menangkap si Malkin dengan mudah? Itu karena batu ini telah dicuri oleh penyihir lain. Artinya, ibumu adalah seorang penyihir, sekaligus si Gregory harus menerima fakta seorang pemburu mengangkat murid anak seorang penyihir. Come on. Si Malkin sepertinya sudah tahu kalau si Alice jatuh cintrong pada murid si pemburu, makanya dia menyinggung masalah si Urag, memperingatinya kalau nasibmu bisa saja seperti dia, maka dari itu kita harus membunuh mereka semua. I don't want him to die. Nah, ini yang ditunggu si Malkin. Oke, fine, si Tom akan bebas dari kematian, asalkan kau mau mengambil Ambrastone ibumu melihat itu ada di lehernya si Tom. Let us show them what we do to cities that burn witches. What's that?
witch defends this city. That witch. Traitorous thief. Kembali ke mereka berdua, si Tom belum tahu kalau ibunya telah wafat, yang ternyata si Tas sudah menunggu saja, cuma katanya ada something. Si Tom pun disuruh stay, lalu terbitlah si Alice. Dia langsung macok hanya untuk mengambil Ambra Stone, sempat ke gap dan berhasil ngikat si Alice, tapi si Tom yang belum sadar malah melepaskannya. Alhasil setelah diberitahu barulah si Tom balik ngejar, namun dia dihadang si Radu. I could not lose this one. Naas, tak ada jalan untuk kabur, mereka pun terdesak. Alhasil si Tas jadi korban, begitu juga dengan si Tom yang kekait, tapi dia masih diselamatkan pohon. Sedangkan si Gregory akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup sesuai pesanan si Malkin. Saat pingsan, si Tom mendapat penglihatan tentang ibunya yang dibunuh si Malkin. Jiwanya pun hadir untuk menyadarkan si Tom, memberitahu kalau si Tom adalah manusia langka karena anak ketujuh plus anak seorang penyihir. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan kekuatan Ambra Stone secara sempurna. Cari batu itu dan akhiri kegelapan ini. Selamat gening si Tas, kita alihkan dulu ke si Gregory. Saat akan dihadapkan ke si Malkin, si Alice menanyakan bagaimana dengan si Tom. Si Radu pun nyeletuk kalau dia jatuh ke jurang bebatuan. Sontak si Alice pun ngadat karena tidak sesuai perjanjian. Si Gregory juga dapat dipengaruhi si Malkin berkat kekuatan Ambra Stone untuk bergabung menjadi aliansi, tapi diam-diam si Lucy mencurinya. Alhasil genjutsunya pun batal. Si Alice yang sudah dicap pengkhianat tentu tidak akan dibiarkan oleh mamahnya, jadinya mereka berdua pun malah saling jenggut. Si Alice menjelaskan kalau dirinya terpaksa mencuri batu demi menyelamatkanmu, tapi saat ini batunya terjatuh. Si Tom akhirnya bisa menemukan batu, lain dengan si Gregory ngece si Radu, katanya cupu deh beraninya pakai mode naga. Dia pun seketika kembali ke wujud manusia untuk membuktikan siapa yang cupu, malah memberinya senjata supaya fair. Let us stay the dragon. Si Mama sampai mati-matian membela si Alice, tapi si Malkinnya juga terluka, gengs. Masuk ke istana, lantas si Gregory pun langsung nyusul. Terjadi sedikit percakapan yang padahal itu hanya pengalihan. Si Tom kali ini tidak menolak, dia pun membakar si Malkin. Kegelapan pun musnah dan kini si Tom diresmikan sebagai kesatria Falcon dengan tanda yang sama seperti si Gregory.
Itu artinya dia naik jabatan jadi pemburu, rumah juga diwariskan beserta si tasnya. Sedangkan si Gregory-nya pergi entah kemana, si Alice juga harus menerima takdir kalau panggilan si Tom sebagai pemburu tidak bisa menyatukan mereka. Lonceng pun berbunyi pertanda panggilan pertama buat si Tom sebagai seorang pemburu.